Setelah di video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara spesies kawin, kali ini masih tentang reproduksi, tepatnya di bagian telur dan melahirkan. Dari awal bumi yang masih didominasi lautan hingga daratan yang luas, evolusi terus mengukir kisah adaptasi mereka. Video ini akan membahas salah satu babak paling menarik dari kisah itu, yaitu transisi dari bertelur ke melahirkan. Sebuah perubahan revolusioner yang mengubah wajah dunia hewan dan mungkin suatu hari nanti akan mengubah cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Jadi klik subscribe dulu dan mari kita masuk ke awal mula reproduksi. Jauh sebelum dinosaurus menguasai bumi, sebelum mamalia pertama menginjakkan kaki di daratan, telur telah menjadi keajaiban evolusi, lebih dari sekedar wadah berisi embrio. Telur adalah sebuah teknologi hidup yang canggih. Bayangkan sebuah sistem pendukung kehidupan mini, nutrisi lengkap, perlindungan dari dunia luar, dan strategi penyebaran keturunan yang efektif. Telur amniota dengan cangkang kerasnya yang melindungi memungkinkan hewan untuk pertama kalinya melepaskan diri dari ketergantungan pada air dan menjelajahi daratan. Bagi hewan-hewan purba yang merangkak keluar dari lautan, telur menjadi jawaban atas tantangan lingkungan baru. Cangkang keras melindungi dari kekeringan, sementara membran di dalamnya menyediakan nutrisi dan memungkinkan pertukaran gas. Bandingkan telur buaya yang kokoh, telur ayam yang merapuh, dan bayangkan telur dinosaurus raksasa yang menyimpan kehidupan di dalamnya. Namun, telur juga memiliki kelemahan. Ia rapuh, rentan terhadap predator, dan sepenuhnya bergantung pada lingkungan eksternal. Seiring waktu, alam menemukan strategi baru dalam memastikan kelangsungan hidup keturunan. Viviparitas atau kemampuan melahirkan anak hidup. Ini bukan perubahan instan, melainkan proses bertahap yang dimulai dari ovipar atau bertelur. Lalu ovovivipar, telur menetas di dalam tubuh induk, hingga akhirnya benar-benar vivipar atau melahirkan. Fosil Ichthyosaurus yang mengandung janin menjadi bukti bahwa transisi ini sudah terjadi sejak zaman purba. Hari ini kita melihat jejak evolusi serupa pada kadal, beberapa spesies ular, dan hiu yang melahirkan. Lebih dari 100 kali dalam sejarah evolusi, transisi ke vivipar telah terjadi secara independen. Kadal skink adalah contoh mencolok. Beberapa spesies dalam satu genus bisa bertelur atau melahirkan, tergantung kondisi lingkungannya. Dalam ekosistem yang keras, viviparitas memberikan keunggulan. Embrio terlindungi dari suhu ekstrim, kekeringan, dan predator. Dengan membawa keturunan di dalam tubuh, induk memberi mereka peluang hidup yang lebih besar. Evolusi menemukan bahwa dalam kondisi tertentu, membesarkan kehidupan dari dalam adalah pilihan terbaik. Fosil Ichthyosaurus, Plesiosaurus, dan Mosasaurus membuktikan bahwa kemampuan melahirkan bukanlah keistimewaan mamalia semata. Penemuan janin di dalam tubuh fosil-fosil ini mengubah pemahaman kita tentang evolusi reproduksi. Reptil laut purba ini tampaknya memiliki bentuk awal plasenta yang menghubungkan ibu dan anak, memungkinkan pertukaran nutrisi dalam tubuh, sesuatu yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan mamalia. Fakta ini menunjukkan bahwa viviparitas telah berevolusi secara independen di berbagai garis keturunan. Kemajuan biologi modern membawa pemahaman ini ke level baru. Para ilmuwan menemukan bahwa beberapa reptil betina masih memiliki gen terkait rahim yang aktif, menandakan bahwa viviparitas bukanlah konsep asing bagi kelompok ini. Beberapa eksperimen bahkan mencoba membangkitkan kembali kemampuan melahirkan pada ayam, sebuah upaya reverse evolution yang menantang batas pengetahuan jika berhasil. Eksperimen ini bisa membuka wawasan baru tentang bagaimana proses kelahiran berkembang di berbagai spesies sepanjang sejarah evolusi. Lalu, apakah dinosaurus pernah memiliki potensi untuk berevolusi menjadi makhluk vivipar? Pertanyaan ini memicu rasa ingin tahu banyak ilmuwan dan penggemar paleontolog. Bayangkan seekor raptor kecil, cerdas dan gesit, melahirkan anaknya secara langsung seperti mamalia. Meskipun belum ditemukan bukti fosil yang mendukung, spekulasi tetap terbuka, terutama pada kelompok teropoda kecil yang berbulu. Beberapa di antaranya merupakan kerabat dekat burung modern. Jika dinosaurus tidak punah, mungkin saja evolusi membawa bagian dari mereka menuju sistem reproduksi yang lebih kompleks. Namun, jalan menuju vivipar tidak mudah. Ukuran tubuh yang besar, struktur pinggul yang sempit, serta tulang belakang yang kaku menjadi tantangan besar bagi dinosaurus besar seperti Sauropoda atau Hadrosaurus. Proses melahirkan membutuhkan ruang dan fleksibilitas tubuh.
Dua hal yang jarang dimiliki oleh hewan bertulang belakang besar dan berat. Di sisi lain, spesies yang lebih kecil dengan adaptasi metabolik yang lebih efisien mungkin memiliki peluang lebih besar jika tekanan evolusi mengarah ke sana. Alam telah membuktikan beberapa kali bahwa adaptasi ekstrim bukanlah hal mustahil. Jika suatu hari dinosaurus benar-benar dibangkitkan, saya pernah membahas tentang de-extinction, pengembalian spesies yang telah punah, yaitu direwolf. Kalian bisa cek aja videonya di thumbnail yang ini atau klik pojok kanan atas. Dan sekarang mari kita balik ke videonya. Jika suatu hari dinosaurus benar-benar dibangkitkan, apakah mereka akan tetap bertelur seperti nenek moyangnya? Ataukah eksperimen genetika manusia akan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru seperti dinosaurus dengan rahim? Eksperimen ayam dino. Kita tahu ada banyak banget spekulasi jika T-Rex adalah nenek moyang dari ayam. Makanya ada eksperimen menggabungkan antara ayam dan dinosaurus yang menggabungkan gen purba dengan gen ayam modern yang sudah membuka kemungkinan ini. Bukan sekedar fiksi ilmiah, tetapi sebuah kenyataan yang perlahan merayap dari laboratorium ke dunia nyata. Mengubah sistem reproduksi seekor hewan purba bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang moralitas. Menciptakan dinosaurus yang bisa melahirkan berarti mengintervensi ratusan juta tahun evolusi. Ada batasnya. Jika gen membentuk rahim masih tertinggal dalam DNA burung modern, maka secara teknis manusia bisa mengaktifkan kembali. Namun, setiap eksperimen membawa resiko, perubahan fisiologis, ketidakseimbangan ekosistem, hingga penderitaan makhluk hasil rekayasa itu sendiri. Dunia sains kini berdiri di ambang batas antara keingintahuan dan kehancuran. Evolusi dari bertelur ke rahim bukan hanya tentang biologi. Ini adalah kisah tentang adaptasi, krisis, dan perubahan radikal dalam menghadapi dunia. Dari fosil janin, dalam tulang, hingga eksperimen genetik hari ini, kita belajar satu hal. Alam selalu mencari cara baru untuk bertahan. Perjalanan ini terus berlanjut, membawa kita ke masa depan di mana batas antara fiksi dan kenyataan semakin tak terbatas. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.